Oke, halo semuanya, Stepian dari Teknoza ID. Kalau kalian adalah user atau mungkin calon user dari Poco F3, video kali ini kita akan bahas update MIUI 12 terbaru, sekaligus MIUI yang paling ditunggu-tunggu selama ini. Terus apa aja nih yang baru di MIUI 12.5 Enhanced Edition untuk Poco F3? Apakah improvement atau peningkatannya emang berasa banget atau malahan jangan-jangan cuma gimmick aja nih? So langsung aja kita mulai dari detail update-nya. Untuk versi ROM lengkap dari MIUI 12.5 Enhanced Edition ini adalah 12.5.5.0 dengan besar filenya nyaris 500 MB. Secara garis besar, changelog-nya adalah peningkatan pada algoritma performa, RAM, dan tentu aja security patch bulan Oktober 2021. Jadi buat kamera sayangnya belum ada peningkatan ataupun penambahan fitur. Yang pertama kita bahas dulu soal benchmark menggunakan Antutu versi 9. Sebelum diupdate, Poco F3 skornya 621.000 poin, sementara ketika diupdate skornya naik jadi 672.000 poin. Jadi naik sekitar 50.000 poin atau kalau di persentase sekitar 8%. FYI, unit yang saya pakai adalah varian 8 plus 256GB. Jadi kalau kalian pakai unit yang 6 plus 128, mungkin hasilnya bisa sedikit berbeda. Selain dari skor Antutu yang naik, akhirnya setelah sekian lama request saya didengerin sama Xiaomi. Poco F3 di ROM MIUI 12.5 Enhanced Edition ini udah bisa diatur mode penggunaan baterainya secara manual. Jadi ada 3 pilihan kebutuhan kita, yaitu power, balance, dan juga performance. Jadi sekarang pola pemakaiannya bisa lebih pas karena bisa disesuaikan secara manual untuk tiap-tiap user yang berbeda. 3 opsi tadi juga bisa kasih estimasi berapa lama baterainya bisa bertahan kalau smartphone sedang digunakan. Menurut saya ini salah satu peningkatan yang bagus banget setelah sebelumnya opsi ini tuh diatur secara otomatis dari sistem UI-nya. Meskipun sebenarnya agak sedikit ketinggalan karena brand lain udah mengcustom performa yang lebih banyak lewat mode yang lebih spesifik. Misalnya kayak Asus Zenfone 8 yang sampai nyediain 5 mode yang bisa di custom. Pas saya tes coba mainin Genshin Impact di setting highest rata kanan, modenya pakai mode performance, Poco F3 ini bisa dapat 50 fps dan gejala frame dropnya emang lumayan signifikan lebih sedikit dibandingkan sebelum diupdate. Buat konsumsi baterainya selama 20 menit gameplay, baterainya juga turun cuma 9%. Suhunya juga ada di kisaran 44 sampai 45 derajat Celcius. Ini terbilang nyaman banget karena pakai setting tertinggi ya. Peningkatan berikutnya sekarang udah disediain fitur yang namanya memory extension sampai 3GB yang diambil dari internal storage-nya. Extension memory ini sedikit beda nih sama di Poco X3 GT yang cuma 2GB. Padahal internalnya sama-sama 256GB. Cuma sayangnya masih kalah gede sama Realme GT Master Edition yang bisa sampai 5GB. Udah gitu di Realme kalau kita buka recent apps, RAM-nya juga kelihatan 8 plus 5GB. Sementara kalau di Poco F3, RAM yang kelihatan masih tetap 8GB. Padahal fiturnya udah kita nyalain. Mungkin penggunaan virtual RAM ini sifatnya auto ya, menyesuaikan sama pemakaian kita. Karena kalau saya tes secara multitasking buka banyak apps, hasilnya sih emang terasa lebih smooth. Di setting display brightness ada penambahan fitur baru yang namanya smooth transition, yang menurut saya sih sebenarnya nggak terasa bedanya kalau kita atur slider brightnessnya secara manual. Cuma dari percobaan saya, fitur ini emang bikin respon dari ambient light-nya jadi lebih cepat aja kalau beradaptasi sama cahaya di sekitarnya. Terakhir, buat beberapa user yang mengeluhkan wallpaper terlalu ngezoom atau terlalu ngecrop, di update terbaru ini masalah kayak gini udah diberesin ya. Kalian bisa atur wallpaper lewat time center atau juga bisa lewat galeri bawaan dari MIUI-nya supaya hasilnya bisa lebih pas di layar smartphone kalian. Tapi saya pribadi sebenarnya nggak sepenuhnya puas sama update ini karena ternyata shortcut toolbar saat kita buka recent apps masih ada dan celakanya masih nggak bisa dinonaktifin. Padahal menurut saya shortcut ini tuh kurang berguna ya.
Secara kosmetik tampilannya juga jadi kurang enak karena kalau pas buka recent apps semuanya tuh kayak penuh di layar. Apalagi kita tahu ya, icon-icon di MIUI itu emang terkenal gede-gede. Semoga aja masalah ini bisa segera diberesin di update selanjutnya. Terakhir, kalau ada yang nanya gimana soal Green Tint. Jadi update software ini nggak serta-merta bisa benerin masalah Green Tint di layar Poco F3. Karena pada dasarnya Green Tint itu kan menyangkut hardware, yaitu layar itu sendiri. Software di sini cuma bisa ngurangin skala Green Tint-nya aja. Green Tint hanya akan muncul kalau brightness levelnya ada di bawah 50%. Terutama kalau kita taruh di posisi 10-20%. Oke, jadi itu dia tadi update MIUI 12.5 Enhanced Edition untuk Poco F3 yang baru aja dirilis. So buat kalian user atau pengguna Poco F3, ada baiknya segera dilakukan update untuk bisa menikmati beberapa fitur yang tadi udah kita bahas. Sementara buat user Poco lain kayak X3 GT yang sebenarnya performanya juga mirip-mirip kayak Poco F3, sabar-sabar aja karena pastinya bakal kebagian juga. So ditunggu aja. Cuma kalau boleh jujur, update ini bukan major update ya, karena masih ada beberapa poin yang belum bisa di-fixing sama pihak developernya Xiaomi. Karena ya mereka mungkin lagi sibuk ngerilis smartphone baru terus, sampai lupa yang namanya software update. Oke, sekian video kali ini, semoga bisa mencerahkan buat yang pakai Poco F3. Jangan lupa subscribe, dan kita bakal ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Teknologi ID dan stay pian out.